Halo, selamat datang kembali dengan saya Farid Surya di Codecast, Happy Coding and Sharing. Di video kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman semuanya tentang bagaimana cara membuat animasi yang menarik menggunakan satu teori dalam matematika, yaitu teori sinus dan kosinus. Jadi ada aturan sinus dan kosinus yang dapat kita gunakan untuk membuat animasi yang menarik. Nah, pertama-tama kita buat dulu satu file dokumen HTML untuk menuliskan kode yang akan kita buat untuk membuat animasi. Kode HTML standar, kita pakai tag HTML, kemudian kita lampirkan head di dalamnya, kemudian kita lampirkan juga body di dalam kode HTML tersebut. Yang terpenting adalah kita melampirkan satu elemen pakai div dengan ID container untuk kita gunakan sebagai container dari aplikasi yang akan kita buat. Nah, kita akan buat juga script untuk menuliskan kode JavaScript. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita juga harus melampirkan satu library dari Conva yang itu digunakan sebagai library HTML5 yang akan kita gunakan sebagai framework penulisan kode-kode JavaScript. Nah, kita juga melampirkan style ya untuk menampilkan body, background lembar kerja kita setting gray, kemudian kita juga setting overflow-nya hidden agar scroll-nya tidak terlihat. Kemudian kita lanjut ke pembuatan global variable di dalam aplikasi yang akan kita buat. Global variable ini terdiri dari dua variabel, yaitu stage dan layer. Jadi dalam Conva, level paling atas itu adalah stage, yaitu lembar kerja aplikasi. Kemudian di dalam stage nanti bisa dibuat layer. Di dalam layer nanti bisa dibuat group, dan di dalam group kita bisa melakukan package objek-objek dari elemen yang akan kita buat. Nah, kita buat dulu stage-nya dengan cara memanggil stage dari Conva itu. Kemudian kita definisikan kontainernya, yaitu container ya, ID container. Kemudian kita tentukan width-nya menggunakan window inner width dan inner height. Sehingga nanti tampilannya akan responsif karena inner width dan inner height akan membaca ukuran dari layar yang digunakan untuk player dari aplikasi tersebut. Kemudian kita bikin juga layer ya, menggunakan kelas layer dari Conva. Kemudian kita masukkan layer ke dalam stage dengan notasi stage add layer gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan buat function init atau initial function. Fungsinya adalah untuk menentukan urutan dari fungsi-fungsi yang nanti akan kita panggil di dalam aplikasi. Nah, seperti ini ya, kita tampilkan dulu create app untuk dipanggil di dalam fungsi init. Kita coba dulu aplikasinya dengan cara menjalankannya di dalam web browser kita. Nah, sudah oke sepertinya tadi ya. Kita coba untuk bikin function yang lain, yaitu create circle. Nah, di dalam function create circle ini kita menggunakan beberapa parameter agar gampang nanti. Parameter lingkaran itu adalah radius, kemudian ada posisi X, posisi Y, dan color. Kita coba untuk buat dengan menggunakan fungsi atau menggunakan kelas dari Conva, yaitu circle. Parameternya yang kita gunakan adalah radius. Oke ya, radius, kemudian kita tentukan posisi X dan posisi Y-nya. Dan juga kita menentukan color dengan cara memanggil atribut fill ya, untuk menentukan color dari objek yang kita buat. Kemudian kita return circle agar nanti fungsi ini bisa dipanggil di mana saja untuk menciptakan objek lingkaran. Kemudian fungsi yang lain yang kita akan buat adalah fungsi create formation. Formation ini nanti akan kita gunakan untuk menyusun objek lingkaran-lingkaran itu ke dalam formasi lingkaran.
kemudian kita juga buat fungsi untuk update formasi ya, ketika nanti user melakukan klik di sembarang tempat di dalam lembar kerja, nanti akan kita update, kita pindahkan ya formasinya ke lokasi yang diklik oleh pengguna. Nah, kita akan coba dulu untuk membuat formasi ya, formasi lingkaran. Nah, formasi lingkaran ini kita akan melakukan implementasi dari teori aturan sinus dan aturan kosinus yang biasa kita pelajari di dalam sekolah dulu ya. Nah, kita gunakan teori aturan sinus dan kosinus. Di dalam aturan sinus dan kosinus itu, misalnya seperti ini ya, kita ilustrasikan kita punya satu lingkaran gitu ya. Kemudian kita bikin satu bidang kartesius di dalam lingkaran tersebut. Nah, kita misalnya akan menciptakan satu titik X, Y gitu misalnya ya. Katakanlah namanya adalah titik A gitu. Nah, untuk menentukan titik itu ada dua variabel yang kita perlukan, yaitu variabel radius. Oke ya, radius dari pusat ke titik itu adalah radius. Kemudian yang akan kita cari itu adalah Y itu adalah sisi depannya, kemudian X itu adalah sisi sampingnya. Nah, kita juga tahu ada sudut alfa gitu ya, yang bisa kita gunakan untuk menentukan nilai X dan nilai Y-nya dengan menggunakan aturan sinus. Sinus alfa sama dengan depan bagi miring ya, depan miring, depan bagi miring atau Y bagi R. Kemudian Y-nya itu bisa kita tentukan adalah sin alfa kali R gitu ya. Nah, demikian juga dengan koordinat X. Koordinat X itu bisa kita dapatkan dari aturan kosinus. Cos alfa sama dengan X dibagi R. Nah, oleh sebab itu kita bisa berkesimpulan bahwa X itu adalah sama dengan cos alfa kali R. Oke ya, itu untuk sumbu X-nya. Nah, kita nanti akan menggunakan juga prinsip bahwa satu lingkaran itu adalah 360 derajat. Oleh sebab itu kita bisa menentukan titik-titik koordinat di seputar lingkaran itu, sehingga nanti akan menghasilkan formasi lingkaran gitu ya. Formasi lingkaran. Asumsinya kita berdasarkan teori bahwa lingkaran itu adalah 360 derajat. Oke. Maka partnya nanti tinggal dibagi aja. Kita akan menginginkan formasinya itu berapa titik gitu ya. Maka nanti tinggal dibagi. Nah, kita pertama menentukan variabel dulu, number of partnya itu berapa. Misalnya kita definisikan number of partnya itu 8 misalnya gitu ya. 8. Ini nanti akan bisa berubah-ubah. Semakin banyak maka lingkaran kecil-kecilnya itu akan semakin rapat gitu ya. Kemudian kita bikin perulangan untuk setiap I dari 0 sampai sejumlah part yang kita definisikan. Itu nanti akan kita lakukan sesuatu. Tapi sebelumnya kita tentukan dulu ya, kita tentukan dulu degree atau derajat per partnya itu berapa. Derajat per partnya itu adalah 360 sudut satu lingkaran dibagi dengan number of partnya gitu. Nah, kemudian kita tentukan lokasi X-nya. Lokasi X-nya itu adalah seperti aturan sinus tadi itu ya. Lokasi X itu adalah sinus met sin ya, radian kali radius. Sudutnya itu kalau di dalam JavaScript itu di dalam radian. Maka radiusnya kita definisikan saja, misalnya radiusnya adalah 100. Maka kita bisa juga menemukan posisi Y-nya ya. Ini ada kesalahan, bukan sin ya, bukan sin, dua-duanya sin, tapi yang satunya adalah cos. Nanti kita akan perbaiki di tahap selanjutnya. Nah, radian itu kita cari tahu dulu. Radian untuk konversi degree ke radian itu ternyata pakai rumus pi per
180 ya. Jadi degree kali pi per 180. Jadi kita tentukan dulu radiannya. Radian itu adalah degree ya. Degree-nya itu misalnya ketemunya 45 dan seterusnya gitu. Nanti dikalikan dengan pi per 180. Pi itu bisa kita peroleh dengan mat pi ya. Mat pi kemudian per 180. Oke, kita cek dulu nanti hasil dari perhitungan tersebut dengan memastikan bahwa degree-nya itu adalah sudah betul ya. Kita cek dulu dengan cara konsol log degree ya. Kita akan melihat dulu hasil dari degree-nya itu sudah betul apa belum ya. Kalau degree-nya betul berarti hasil radiannya juga betul. Kita coba dulu. Oke, kita coba, kita jalankan lagi aplikasinya untuk mengetahui apakah nilai itu benar-benar sudah tepat atau belum. Kita panggil fungsinya dulu ya, create form di dalam init. Oke, kita coba dulu. Nah, ini ya. Ini sudah muncul, ada nilai-nilai ya, 0, ada 45, ada 50, dan seterusnya sampai titik yang kita tentukan. Artinya itu sudah betul ya. Artinya itu sudah betul dan bisa kita lakukan proses yang berikutnya. Proses yang berikutnya adalah kita coba untuk membuat objek dengan posisi X dan Y seperti yang sudah kita tentukan menggunakan aturan sinus dan aturan kosinus tadi itu. Kita coba bikin satu circle dulu dengan fungsi yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu create circle. Parameternya adalah radius. Radiusnya kita tentukan, misalnya di sini 10, kemudian X-nya adalah X ya, seperti perhitungan yang di atasnya, Y, kemudian warnanya kita kasih black. Oke, setelah itu kita masukkan dalam layer dengan cara ya layer add circle. Kemudian kita tentukan batch draw ya. Batch draw itu untuk melakukan update di dalam layer tersebut. Kalau batch draw ini tidak kita jalankan, maka tidak akan jadi dia. Oke, kita tes dulu. Sepertinya masih ada yang salah. Nah, ini dia yang salah ya. Seharusnya yang X itu adalah pakai aturan kosinus. Kita coba dulu. Nah, ini ada posisi yang sudah betul, tapi senternya masih 0,0. Kita buat senternya menjadi 300,300 dengan cara menambahkan 300 untuk koordinat X dan Y. Kita coba dulu. Oke, ini udah betul ya. Udah betul. Nah, sekarang kita akan coba untuk jumlah partnya itu ada 20. Maka, nah, jumlah lingkarannya semakin banyak ya, sesuai dengan jumlah part yang kita tentukan. Nah, berikutnya kita akan melakukan interaktivitas ya, dengan cara memindahkan center ke titik yang ditentukan oleh pengguna. Maka kita buat dulu global variabelnya, yaitu center X dan center Y. Kemudian kita update nilai center X dan nilai center Y tersebut saat pengguna melakukan klik pada lembar kerja atau pada halaman web dengan cara stage on click ya, eventnya adalah on click. Kemudian kita definisikan center X-nya itu adalah get pointer position. Jadi kita ambil pointer position-nya itu menggunakan function get pointer position. Nilai X, kemudian center Y-nya stage get pointer position untuk nilai Y. Oke ya. Nah, kita akan panggil fungsi untuk update formation. Oke ya. Kita coba untuk panggil update formation. Kita isi dulu fungsi dari update formation untuk memindahkan formasi dari formasi semula ke formasi di mana user melakukan klik di halaman web. Nah, update formasi ini pada prinsipnya adalah mirip dengan create formasi ya, create formation. Hanya saja di dalam fungsi ini tidak melakukan create circle, tapi melakukan update dari circle yang sudah ada. Oleh sebab itu, kita bikin satu
variable array ya, circles, untuk menampung objek-objek yang sudah kita buat. Nah, dengan cara kita masukkan objek circle itu ke dalam array circles, sehingga kita bisa melakukan modifikasi ya, modifikasi posisi, modifikasi warna, modifikasi ukuran, dan lain sebagainya. Kita bisa melakukan itu. Nah, ini sudah masuk ya ke dalam circles. Kemudian kita lakukan perulangan untuk setiap i gitu, sama dengan 0 gitu misalnya ya. I sepanjang circles-nya, misalnya tadi ada 20, maka circles-nya array itu ada 20 item di dalamnya. Oke. Nah, kita akan melakukan update posisi X dan posisi Y-nya. Kita akan copy saja di fungsi yang sudah ada untuk melakukan update posisi. Coba kita akan copy dulu untuk bagian dalamnya ya, dari let, degree, sampai definisi untuk posisi X dan Y-nya. Oke, kita tentukan dulu, kemudian variabel yang lain juga kita copy aja dari fungsi yang sebelumnya ya. Fungsi yang sebelumnya kita ambil saja dari num of part sampai ke radius. Kita ambil, kita masukkan ke dalam fungsi update formation. Nah, ini udah. Sekarang kita akan melakukan update formasi ya. Update formasi dengan cara membidik satu objek ya di dalam circles. Circles I itu artinya nanti circles ke 0, circles ke 1, 2, dan seterusnya ya. Kita update X-nya dan Y-nya. Oke ya. Kita coba untuk layer batch draw agar dia terupdate. Oke, kita coba dulu. Oke ya, dipanggil di update formation itu sudah kita panggil ya. Update formation dipanggil ketika layer itu diklik. Oke, kita coba dulu. Nah, ini dia, masih ada kesalahan ya. Masih ada kesalahan, kita cek dulu kesalahannya ada di bagian mana. Ada pada bagian position ya. Jadi tidak position, tidak pakai S. S-nya kita hapus. Oke, kita hapus, kita simpan, kemudian kita coba lagi. Oke ya. Nah, ini sudah jalan, tapi dia larinya adalah ke posisi 0,0. Ada variabel yang belum kita sisipkan di dalam koordinat X yang kita hitung, yaitu variabel center X dan center Y, yang sebelumnya juga sudah kita buat ya. Center X, center Y. Nah, center X itu kan diupdate posisi kursor ya, jadi dia akan memperbaharui sesuai dengan posisi kursor. Nah, ini udah jadi. Nah, ini udah jadi, posisinya udah berubah ya, sesuai dengan pointer yang diklik. Nah, berikutnya kita akan coba untuk memberikan satu efek animasi, yaitu menggunakan fungsi twin. Jadi di dalam Conva itu ada satu fungsi yang namanya twin. Fungsinya adalah untuk menciptakan animasi. Kita panggil misalnya ini Conva twin. Nodenya itu adalah objek yang akan dibidik di twin tersebut, yaitu circle ke I. Kemudian X-nya kita update dengan X yang kita hitung di bagian atasnya. Kemudian durasinya kita tentukan misalnya 0,8 detik ya, itu dalam detik. Kemudian kita twin start atau twin play, saya agak lupa, nanti kita coba dulu. Mungkin adalah twin play ya. Kita coba dulu aja. Nah, kita sudah terapkan. Kita coba dulu, masih ada kesalahan. Kita cek kesalahannya ada di play ya. Yang benar adalah bukan twin start tapi twin play. Kita coba, masih ada kesalahan. Kita perbaiki lagi, kurang new ya, new Conva. Kita coba. Nah, ini larinya masih ke
0,0 karena kita belum menyampaikan atau belum menyematkan center X dan center Y. Kita masukkan center X dan center Y. Kita coba dulu. Oke, twinnya berhasil. Oke, twinnya berhasil. Kita akan menambahkan lagi efek untuk async ya. Async-nya itu adalah jenis dari pergerakan yang kita pilih. Jadi di Confi itu ada menyediakan beberapa model pergerakan-pergerakan yang ada linear, ada macam-macam. Nah, ini adalah contoh pergerakan yang elastik ya. Jadi pergerakannya tidak linear tapi elastik. Itu namanya async. Nah, sekarang kita akan buat satu nilai radiusnya itu kita buat random ya. Nilai random antara 20 pixel sampai dengan 100 pixel agar dinamikanya lebih bagus ya. Kita coba pakai math random. Ini saya bulatkan dulu pakai math floor. Kemudian randomnya saya buat dari 100. Oke ya, dari 100 antara 100 dan 20 atau antara 20 dan 100. Kita coba dulu. Oke ya, radiusnya kita ganti antara 100 dan 20. Nah, ini udah berhasil. Oke ya. Nah, ini dia. Oke. Animasi menggunakan aturan sinus dan kosinus sudah berhasil kita buat. Teman-teman bisa melakukan eksplorasi lagi untuk membuat animasi-animasi yang lebih menarik ya, menggunakan aturan sinus dan kosinus ini. Jangan lupa subscribe channel saya, bagikan kepada teman-teman jika konten ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.